nampaknya kita akan berbincang tentang nyamuk yang satu ini. Semoga sudah terhubung dengan Dr. T. Fauzi di ujung telepon sana. Ya, heng-heng urusan nyamuk kita perlu dengar dan mengetahui. Karena ini menyangkut 2024 apa yang akan terjadi di tengah heng-heng politik. Assalamualaikum Dr. T. Fauzi. Waalaikumsalam. Halo? Ya, alhamdulillah. Ini dia masalah sehat ini menjadi pembicaraan banyak orang setelah belajar dari Sri Lanka, Kolombia, bahkan Singapura yang sudah bikin pabrik nyamuk ini. Nampaknya UGM ini dengan keyakinan luar biasa akan menyebarkan nyamuk Wolbachia. Sudah lama ini Dr. Tiff sepertinya ya yang berlangsung. Ada juragannya kan di dunia atau apa yang mesti diterangkan kepada pendengar ini supaya terang benderang lah dari pandangan Dr. T. Fauzi yang selalu melihat dari sudut lain gitu. Silakan Dr. Tiff. Iya, untuk nyamuk Wolbachia ini yang saya soroti adalah dari sisi pelaksanaan project eksperimen ini ya. Ini kan eksperimen global. Jadi ini belum setelah saya telus ini belum implementasi ya. Ini baru project eksperimen, project uji coba. Di 11 negara yang sekarang udah meluas jadi 13 negara. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengajukan diri mengikuti project eksperimen ini. Nah, yang saya underline ya, yang saya perlu harus bicara ini adalah soal right ya, soal hak dari rakyat, hak dari masyarakat untuk memahami betul bahwa Indonesia sedang mengikuti uji coba penyebaran nyamuk Wolbachia ini. Nah, sampai dengan hari ini setelah sejumlah daerah itu sudah disebarkan nyamuk, itu rakyat kan masih belum mengerti, masih belum diberikan informasi dan pengetahuan yang proper, yang layak untuk dipakai. Karena setiap eksperimen, setiap uji coba itu kan pasti ada efeknya kan, baik itu efek positif maupun efek negatif. Nah, itu kan harusnya menjadi kewajiban dari pemerintah untuk memberikan sejelas-jelasnya sehingga tidak menjadi polemik yang luar biasa seperti sekarang. Kemudian yang kedua tentang right lagi, tentang hak lagi, bahwa sepengetahuan saya sebagai seorang peneliti, setiap ada eksperimen, setiap ada uji yang melibatkan manusia, baik dalam bentuk individu maupun dari sisi populasi ya. Kalau individu itu misalnya uji coba obat, uji coba vaksin begitu ya. Maupun uji coba eksperimen populatif seperti sekarang ini, seperti nyamuk ini, kan tetap saja manusia itu menjadi subjeknya. Nah, itu harusnya sesuai dengan peraturan internasional itu harusnya ada semacam informed consent. Informed consent itu artinya adalah persetujuan dari manusia untuk bersedia menjadi sukarelawan dari suatu proyek eksperimen. Dia itu berhak untuk menerima dan berhak untuk menolak. Informed consent itu mengikat kedua belah pihak, baik dari sisi pihak yang menyelenggarakan eksperimen maupun pihak yang mengikuti eksperimen itu termasuk masyarakat. Di dalamnya beberapa pasal, salah satunya adalah bahwa kalau seandainya terjadi sesuatu, maka subjek penelitian itu menerima apa yang terjadi pada dirinya, begitu ya. Kemudian ya menerima efek. Jadi dia sudah memahami betul, dia sudah diberikan informasi betul, pengetahuan betul, dan dengan semua informasi dan pengetahuan yang diberikan itu, maka dia bersedia menjadi subjek penelitian dengan segala risikonya. Nah, tetapi di klausul yang di informed consent yang sama itu juga memuat kewajiban dari penyelenggara penelitian bahwa dia harus memberikan kompensasi yang layak apabila terjadi efek negatif menimpa dari subjek penelitian. Kemudian yang kedua, kalau ini internasional ya, yang diikuti juga seharusnya oleh Indonesia harus ada asuransi. Asuransi terhadap risiko yang berkemungkinan dihadapi oleh subjek penelitian, dalam hal ini manusia dan masyarakat yang menerima penyebaran nyamuk Wolbachia tersebut. Nah, ini yang saya lihat tidak ada satupun pihak yang memberikan informasi dan pengetahuan tentang ini.
apakah semua stakeholder-nya ya, Ya, apakah betul. pemerintah, apakah peneliti juga yang terlibat di situ, apakah kemudian pihak penyelenggara maupun Pemda sekalipun. Jadi saya perlu sampaikan tentang hal ini ya. Jadi kita ini sebagai subjek itu sifatnya sukarela karena ini eksperimen ya. Sekali lagi ini eksperimen, bukan implementasi ya, bukan bagian dari pekerjaan dari pemerintah begitu ya. Ini kan baru eksperimen. Tahapannya baru eksperimen, baru uji coba di 11 negara gitu. Nah, berikutnya ya. Lanjut. Berikutnya adalah ya, karena nyamuk Wolbachia ini adalah sebuah eksperimen, kan harus ada yang namanya surveillance atau vigilant. Bukan, surveillance post eksperimen. Surveillance post eksperimen surveillance atau post eksperimen vigilant namanya ya. Itu adalah evaluasi setelah beberapa saat dilakukan sebuah uji atau sebuah eksperimen itu dilakukan evaluasi. Menimbang dengan evaluasi itu maka akan terlihat ya secara statistik maupun secara epidemiologi apakah penyebaran nyamuk Wolbachia ini memang memberikan manfaat atau adakah risiko-risiko yang muncul pada saat pelaksanaan eksperimen ini. Maka vigilant ini atau surveillance ini akan menjadi dasar apakah penelitian ini, eksperimen ini layak dijadikan sebagai suatu program, sebagai suatu implementasi. Nah, sekarang pertanyaan saya, negara di dunia itu kan ada 200 negara ya, 200-an negara. Kenapa kita tidak duduk manis saja? Tidak duduk manis saja. Ya kan? Iya, betul. Tidak duduk manis saja, menunggu hasil eksperimen itu selesai, menunggu surveillance itu selesai. Kalau memang hasilnya positif, hasilnya bagus, efek negatifnya sedikit dan bisa dikelola, ya apa salahnya kita implementasikan program ini kan gitu ya. Tapi kenapa kita mesti ikut sebagai bagian dari eksperimen sih, gitulah. Kenapa? Dan saya lihat dari negara-negara yang mengikuti itu kan Vietnam, Kolombia, Fiji, Kiribati dan sebagainya. Kenapa kita harus Sri Lanka gitu ya? Kenapa kita harus terlibat di situ? Siapa pihak yang diuntungkan dari pelaksanaan eksperimen ini? Kan ini juga harus jelas-jelas disampaikan juga. Apakah ini juga ada hubungannya dengan berita bulan Juni ya, tahun ini ketika Indonesia bermitra dengan Bill Gates and Melinda Foundation? Apakah lepas dari itu atau ada apa? Kan ujung-ujungannya di Sri Lanka itu malah katanya berkembang lebih banyak lagi. Singapura melihat tidak ada maknanya gitu. Iya. Apa ini? Orang Bali udah teriak-teriak di sana kalau ini disebar, dan ini kan pemerintah menganggap otoritas rakyat, artinya dia mengambil itu putusan itu. Gimana, Dr. Tiff? Ya, saya baru mendapat kabar bagus dari teman-teman di Bali ya. Kemarin semalam kita webinar gitu nasional gitu bersama para pemuka-pemuka Bali ya. Mereka katakanlah mereka bisa melakukan hak mereka untuk menolak penyebaran eksperimen nyamuk Wolbachia ini di Bali. Dan sekarang kan saya juga sudah cek kabar dari Kementerian Kesehatan, katanya karena Bali menolak maka telur-telur atau nyamuk Wolbachia itu akan disebar ke Jakarta. Itu saya kabar terakhir, coba nanti Pak Isa juga lihat ya. Jadi karena Bali menolak maka nyamuk Wolbachia-nya dipindah ke tambahin. Iya, jadi yang jatah dari Jakarta Barat bakal ditambah 2 kali lipat karena Bali menolak. Nah itu kan ngeri sekali itu kan. Ya artinya kemudian berikutnya nih saya mau jawab tentang apakah ada kontribusi dari Bill and Melinda Gates ya, Bill Gates itu ya. Jadi dia itu sebagai sebuah foundation itu sudah dari tahun 2011 dia bekerja sama dengan World Mosquito Program, WMP ya. World Mosquito Program itu adalah sebuah lembaga di bawah WHO ya yang memang melakukan eksperimen ini gitu, uji coba lapangan mereka. Dan Bill and Melinda Gates ini selain sebagai investor ya atau inventor di situ, di penelitian itu, mereka juga terlibat secara aktif sebagai counterpart. Dan
Salah satunya adalah dengan memberikan sejumlah dana Hmm. penelitian untuk dilakukannya eksperimen ini ke beberapa negara, termasuk penerima dana tersebut adalah Indonesia gitu. Nah, karena itulah maka ada semacam kewajiban bagi Indonesia, bagi para peneliti yang sudah direkrut oleh Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan proyek ini, karena kan udah dikasih uang penelitiannya gitu kan. Jadi mereka harus mengerjakan itu. Nah, itu di Gajah Mada kok kekeh bahwa penelitian ini sesuai dengan harapan. Apa yang apakah tidak mau berlihat dari yang sudah jalan lebih dahulu seperti Singapura maupun Sri Lanka, atau macam mana? Apa beda nyamuknya atau bagaimana, Dok? Ya Ya, sebenarnya kan gini ya, kalau teman-teman itu kan peneliti dari Wolbachia ini kan sebagian juga senior, mentor juga iya teman-teman betul, saya, jadi saya tahu betul. persis Hmm, seperti apa yang dilakukan. Artinya mereka sebagai akademisi, mereka sebagai peneliti ya sah-sah saja untuk mengatakan melakukan gitu. ya mengatakan klaim tervalidasi, ya artinya Hmm, tervalidasi dari penelitian mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu baik, secara statistik itu signifikan, hmm. berhasil menurunkan populasi dari nyamuk dan sebagainya lah gitu ya, Ya, yang yang sudah kelihatan mereka empiris ya. publikasikan dalam jurnal-jurnal. Ya, Ya, masalahnya adalah pasca. untuk menurunkan populasi nyamuk Aedes, untuk menurunkan kasus Hmm, DBD ya, hmm, itu tidak cuma satu faktor soal nyamuk saja, hmm, multifaktor. Ya, ya, jadi saya ketika sekolah dulu sekitar mungkin 30 tahun yang lalu di Jogja, karena Jogja itu memang endemis demam sangat. berdarah pada waktu Hmm, itu memang luar biasa. Demikian juga dengan Jakarta dan kota-kota lain. Angka infeksi demam berdarah itu memang luar biasa pada waktu itu 30 tahun yang lalu. oh, Case fatality rate-nya, case CFR-nya, hmm, risiko kematiannya juga waktu itu masih sangat tinggi 20%. hmm. Tapi apa yang terjadi 30 tahun kemudian? Saat ini CFR, case fatality rate untuk demam berdarah itu cuma 0,8%. Iya, Artinya bahkan lebih lebih mematikan flu biasa loh daripada demam demam berdarah. berdarah karena itu. Kemudian dari sisi iya, jadi CFR-nya itu cuma 0,8%. Lalu kemudian dari sisi jumlah kasus ya, saya Hmm, sudah tanya-tanya ke Jakarta, ke ya, area Jakarta ya, hmm. itu angka kejadiannya saja itu cuma 2 kok per bulan. Oh, Pada saat ini loh, pada saat musim loh. Jadi kan hmm, demam berdarah itu musiman ya. iya, Setahun 2 kali musim kan. iya, Dalam 1 kali musim itu orang yang terjangkit demam berdarah itu cuma 2. Nah, sekarang coba bayangkan kalau kemudian dalam satu populasi yang prevalensinya, insidensnya, jumlah kejadiannya itu sangat minim, lalu kemudian diberikan nyamuk, bagaimana ceritanya gitu kan. Ya seperti yang terjadi pada Sri Lanka gitu. Lalu berikutnya lagi, hmm, 30 tahun itu ya iya, iya, pemangku kebijakan itu nggak tidur loh. 30 bergerak tahun itu terus. pemangku kebijakan itu bekerja keras loh. Dan Hmm, apa yang terjadi dengan sejumlah tindakan-tindakan yang dilakukan bersama dengan keterlibatan masyarakat secara aktif ya, seperti 3M itu kan, betul, luar biasa. mengubur, kemudian ya kan, Menanam, ya, membersihkan, mengubur, itu membersihkan. menyimpan, nah itu, Hmm. kemudian Jumantik, pasukan Semantik Jumantik, mak-mak tuh kemudian kelilingnya. iya, Betul. iya waktu Luar itu biasa. kelambunisasi pada waktu itu ya, Hmm. pembersihan sarang nyamuk dan sebagainya selama 30 tahun. Hmm. Ya, 30 tahun itu 6 Berhasil. presiden itu Ya. berhasil sekali mengurangi angka DBD. Hmm. Jadi kita itu sudah nggak ada masalah lagi tentang Hmm. DBD itu Indonesia gitu loh. Jadi Hmm. jangan gegabah dalam menerima penelitian eksperimen apapun. Jangan gegabah. Nah, Kalau itu. kita memang sudah tidak punya persoalan lagi, kenapa harus jadi persoalan? Kenapa sekarang ini harus jadi masalah? Iya, Ya yang kan? apalagi kalau Demam. diembel-embeli dengan akibatnya itu kaki besar lah, penyakit di Oh, kepala lah ini. nah, Ini kan jadi nanti ada dagang virus, ada dagang apa lagi nih? Itu kan masyarakat nih nah, bukannya bodoh, ini membaca sebuah literasi. Tapi kan nggak bisa menghindar kalau yang ini kan. Kalau suntik kita bisa bah, poco-poco. Silakan, Dokter Tif. iya, ini kan jadi para peneliti yang terlibat di nyamuk Wolbachia ini nggak bisa tutup mata loh ya dengan kasus kejadian Japanese encephalitis di Iya. Jogja yang sudah selesai eksperimen Hilang. nyamuk Wolbachia ini. Ada 5 anak terjangkit Japanese encephalitis dan 1 anak meninggal loh. Oh. Ini catatan besar bagi sebuah Apa ciri uji eksperimen. apa ciri-cirinya tuh, Dok? Japanese itu.
Yang tadi penyakit apa? Encephalitis. Saya susah nyebutnya. Saya nggak ngerti, Dok. Itu apa tuh, penyakit apa, Dok? Japanese encephalitis itu bukan penyakit endemis di Indonesia. Namanya saja Japanese encephalitis, Japan ya. Jadi encephalitis yang pertama kali ditemukan di Jepang gitu kan. Itu sama sekali bukan virus yang endemis Indonesia gitu loh. Jadi dari mana itu anak-anak itu terjangkit Japanese encephalitis? Jadi itu kenapa terjadinya pasca penyebaran nyamuk Wolbachia. Jadi tuh para peneliti itu jangan kayak pakai kacamata kuda gitu loh. Oh, yang penting apa yang saya lakukan berhasil, tapi dia tidak mau melihat kanan kirinya. Lalu apa yang bisa dijelaskan dengan kejadian peningkatan insidensi peningkatan jumlah nyamuk yang luar biasa terjadi di Sri Lanka, terjadi di Florida, terjadi di Singapura, sudah terjadi di Kolombia, sudah banyak sekali yang melaporkan, malah akhirnya nyamuk-nyamuk itu menjadi berkembang biak secara sangat luar biasa. Padahal tadinya Wolbachia itu kan sebenarnya ya, bakteri Wolbachia itu sebenarnya kan alat kontrasepsi alamiah untuk nyamuk. Pemberian bakteri Wolbachia itu alat kontrasepsi ya untuk mengendalikan populasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara alamiah. Nah, itulah jadi konsep penekanan populasi secara itu, penyeimbangan populasi itulah yang dipakai oleh peneliti. Jadi Wolbachia ini kan waktu itu ditemukan tahun 1924 ya oleh ilmuwan gitu, maka namanya dipakai Wolbach, namanya peneliti itu namanya Wolbach. Jadi dia dipakai namanya jadi nyamuk Wolbachia gitu kan. Itu sudah lama sekali menemukan nyamuk Wolbachia ini gitu. Lalu kemudian setelah sekarang ini sering penelitian eksperimentasi ini kan sudah menggunakan banyak sekali konsep genetic engineering ya. Udah gitu. Ya, luar biasa. Dokter Tiff, terakhir Dokter Tiff, ini memang karena kita mesti tutup warung kita pukul 9 ini. Apa yang Dokter Tiff ini ingin sampaikan terhadap Hang Heng Hong? Tambah lagi kita baru selesai urusan Kopit, badan saya aja masih bekasnya ini masih terasa, dan banyak teman yang mati mendadak menjadi pembicaraan juga. Nah, apa Dokter Tiff yang ingin sampaikan tentang literasi penelitian paling enggak ini urusan nyamuk, karena nih udah mulai musim juga nih demam berdarah nih, hujan mulai turun. Nah, ini silakan Dokter Tiff untuk pendengar kita positive thinkingnya, silakan Dok. Saya mau sedikit mengkoreksi ya, Pak Ihsan. Jadi sebenarnya kita ini kan tersugesti oleh pengalaman kita puluhan tahun terhadap musim demam berdarah ya. Sekarang ini sudah sangat terkendali. Jadi kita jangan tersugesti lagi bahwa kalau musim hujan lalu nanti demam berdarah akan naik. Sudah enggak. Kita tuh 30 tahun tuh sudah sangat berhasil mengendalikan kasus demam berdarah. Jadi no worries. Yang penting imunitas kita tingkatkan, makan yang bagus, minum vitamin, minum suplementasi yang bisa meningkatkan imunitas kita tuh udah beres gitu. Nah, saya sangat menekankan ini hasil dari pemikiran, opini, pendapat para ahli loh ya, para ilmuwan ya, bukan sekedar orang abal-abal ya. Yang kami kemarin bertemu tuh sekitar ada 68 orang ya. Kita dari luar negeri juga, dari berbagai daerah di Indonesia. Ini ilmuwan yang luar biasa, bisa dicek tadi malam. Nah, kita semua tuh sepakat untuk sampaikan kepada pemerintah bahwa program penyebaran eksperimen nyamuk Wolbachia itu harus kita hentikan sekarang juga, ya. Jadi tidak ada persoalan sama sekali ketika sebuah eksperimen yang ternyata sudah ada harm, ya, sudah ada pelaporan efek-efek negatif itu sudah dilaporkan, itu penelitian harus berhenti. Saya sebagai peneliti itu tahu persis. Sekali ada satu kasus masalah pada suatu uji lapangan, suatu eksperimen, itu harus berhenti. Jadi nggak boleh lagi dilanjutkan. Satu saja ada orang kena harm, kasus apalagi ini meninggal, penelitian itu harus dihentikan. Dan kita tidak ada masalah dengan penghentian penelitian seperti yang dilakukan oleh Singapura. Kita kan negara besar. Anggota G20, negara maju, negara besar, negara kaya raya. Mengapa kita tidak berani untuk speak up ketika terjadi persoalan, terjadi masalah besar dalam bentuk meninggalnya masyarakat yang ada
yang menjadi salah satu site penelitian. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Insya Allah. Mudah-mudahan didengar, Dr. Ya, Tiff, karena banyak nih pendengar insya kita di Allah, Sekretariat Negara ada juga nih. insya Allah, insya Allah. Terima kasih Dr. Tiff Ya, Fauzi membuat pencerahan. sama-sama. Semoga lain Insya kesempatan Allah. kita bisa bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.